Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Tidak ada satu kebaikan melainkan beliau sudah sampaikan. Dan tidak ada sebuah keburukan sampai hari kiamat melainkan Nabi kita alaihi salatu wassalam sudah memperingatkan kita. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah, bicara berbakti kepada orang tua. Untuk generasi sandwich ya, yang dia terhimpit di tengah. Dia sebagai seorang yang matang, masih memiliki orang tua, dan juga sudah punya anak. Dia punya kesibukan dengan dunia dia. Tapi dia juga punya tanggung jawab terhadap kedua orang tua. Dan kondisi seperti ini bisa dialami oleh siapa saja. Dan Anda bergembira ya, teman-teman yang sedang kuliah, yang belum sampai ke masa yang semoga Allah menyampaikan mereka kepada waktu itu. Mereka mau belajar, mau mempersiapkan diri. Ketika aku sudah sampai waktunya, apa yang harus aku lakukan? Karena banyak di antara kita yang berpaling dari ilmu agama. Sebagian mungkin memandang ilmu agama tidak terlalu penting bagi. Ilmu yang mungkin ya sampingan. Padahal agama itu pegangan hidup kita. Dan kita akan melihat bagaimana generasi yang jauh dari agama akan jauh dari adab dan etika yang seharusnya mereka pegang dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, dahulu kita tidak ada. Syafiq dulu nggak ada. Yang ada Riza, ayah anak. Riza dulu nggak ada. Yang ada Hasan, kakek anak. Kemudian kita hadir dalam kehidupan. Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi ini. Kita juga tidak dapat memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Kita juga nggak dapat memilih nama belakang kita. Semua itu terjadi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita yang ingat saat dia berada di perut ibundanya? Saat dia hendak berpindah dari fase ketidakadaan menjadi ada. Ternyata dia harus berada di ruangan yang sempit. Selama 9 bulan. Ya kurang lebih kita berada di sana 9 bulan. Kita menyusahkan ibunda kita. Kita menjadi beban. Yang hari-hari akan menambah beban ibunda kita. Tapi ternyata hal itu membuat mereka bergembira. Beda ya. Beban yang ingin dibuang dengan beban yang ditunggu-tunggu. Kalau kita dikasih beban di pundak kita, kita kepingin gimana beban ini segera kita turunkan.
Tapi ketika beban itu diemban oleh ibunda kita, dia takut kalau beban ini jatuh. Maka dia akan jaga kita. Nggak ada di antara kita yang ingat dengan masa itu. Terkadang sebagian ibu itu harus bed rest. Berada di atas ranjang berbulan-bulan karena demi kita. Supaya kita keluar dari perut ibunda kita dengan selamat. Oleh karena itu jamaah, masa kita di perut ibunda kita, masa ibunda kita melahirkan kita, dan masa tatkala kita dalam susuan, di saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, tidak ada satupun di antara kita yang mengingat fase itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 14. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemas yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku. Ahibati fillah. Allah mengingatkan kita agar kita berbuat baik. Berbuat baik. Durhaka tentunya nggak boleh. Biasa aja sama orang tua juga nggak boleh. Terus seperti apa seharusnya? Berbuat baik. Jadi ada anak yang tidak menyakitin orang tuanya. Tapi anak itu juga nggak berbuat baik sama orang tuanya. Maka Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan di ayat lainnya ihsana, husna. Agar berbuat baik kepada orang tuanya. Loh kenapa? Kenapa kita kok harus berbuat baik kepada orang tua kita? Khususnya kepada ibunda kita. Ada apa sebenarnya? Mungkin kau sekarang merasa tidak butuh sama orang tua. Kau sudah besar. Engkau udah dewasa. Dan engkau sudah mampu berbuat apa yang kau inginkan. Kadangkala merasa sudah butuh sama orang tuanya. Maka Allah ingatkan. Engkau dulu gak ada. Engkau berada di perut ibundamu. Merepotkan. Menyusahkan. Bagaimana terkadang wanita itu harus mengangkat beban seberat 10 kilo. 11 kilo. 12 kilo. Sampai 15 kilo. Engkau lupa. Maka Allah ingatkan. Bagaimana saat engkau dilahirkan. Kadang-kadang sebagian ibu harus merelakan perutnya dirobek demimu. Iya. Sebagiannya harus merasakan sakit yang begitu membahayakan. Bahkan tidak sedikit wanita-wanita yang akhirnya meninggal dunia. Ketika melahirkan anak. Maka Allah katakan anishkurli wali walidaik. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ilayyal masir. Kepadaku tempat kembali. Wallah jamaah kondisi itu 9 bulan.
masa melahirkan dia lemah dan bertambah-tambah kelemahannya. Bagaimana gembiranya dia dengan kehadiranmu. Bagaimana orang-orang di sekitarmu menantimu. Bagaimana seorang ayah yang bekerja demi dirimu. Banyak orang tua jemaah. Ya, kalau untuk hidup dia, mungkin dia bisa hidup susah. Tapi mereka menabung, menyisihkan uang untuk. Mungkin kau berpikir sekarang, aku mampu, biaya lahiran berapa sih? Tapi masalahnya engkau lahir ketika engkau gak punya apa-apa. Engkau dilahirkan tatkala engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Engkau hanya bergantung kepada orang. Dan itu kedua orang tua kita. Tadi ayat yang dibacakan di awal. Di surat Al-Isra. Mungkin kita akan baca lagi di ayat 23 sampai 25. Agar kita tahu pesan yang Allah inginkan dari kita. Sebagai hamba Allah. Yang dilahirkan lewat kedua orang tua kita. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Subhanallah jamaah. Perintah utama itu mentauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Perintah kedua, agar berbuat baik kepada orang tua sebaik-baik. Artinya kita diperintahkan untuk maksimal. Kita kalau ada orang yang pernah membantu kita, pernah menolong kita untuk bisa masuk kuliah, memberikan biaya kuliah semuanya sampai lulus kita akan mengingat budi baik orang itu. Bagaimana dengan kedua orang tua kita? Yang keberadaan kita di muka bumi ini disebabkan keberadaan mereka. Maka Allah katakan, apabila salah satu dari kedua orang tuamu mencapai masa tua, biasanya sudah tua orang tua, kita itu sudah matang. Dan kita sudah punya anak juga. Kalau masih kita umur 20 tahun, ya orang tua kita masih muda, masih kuat, masih sehat. Bahkan mungkin kita masih bergantung kepada keduanya.
Keduanya masih sibuk ngurusin kita. Sampai tatkala kita menikah. Ya mungkin mereka menikah di umur 25. Orang tuanya sudah umur 45 tahun. Dia menikah nih, kemudian dia punya anak. Orang tuanya semakin tua. Semakin lemah dan engkau semakin kuat. Kondisimu semakin mapan. Mungkin secara ekonomi kita ngelihat anak-anak yang sudah di atas 30 tahun mulai mereka punya rumah ya, punya kehidupan sendiri. Maka Allah katakan apabila salah satu dari kedua orang tuamu sudah tua, indaka, dan ada di sisimu dalam perawatan, dalam pengawasan. Di sini ada perintah tersirat dari Allah Azza wa Jalla bahwa seorang anak hendaklah mendampingi orang tuanya, bukan menitipkan orang tuanya. Ya, di beberapa negeri, berapa banyak di sana rumah-rumah panti jompo. Yang ketika orang tuanya sudah sepuh, tidak bersama anaknya. Tapi dititipkan di tempat itu oleh mereka. Perintah Allah, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Jangan berkata uff kepada kedua orang tua. Ketika masih kecil kita nggak berani. Karena kita membutuhkan orang tua kita. Ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, tapi kita masih dibiayai oleh orang tua kita tahu diri, kita nggak berani mengangkat suara. Tapi tatkala orang tua kita yang menurut kita sekarang membutuhkan kita berlagak aneh. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan buat keduanya perkataan yang mulia, yang penuh penghargaan. Ketika engkau sudah jadi dokter spesialis. Mungkin orang tuamu juga dokter spesialis juga. Tapi ada waktu dia menjadi lemah. Engkau yang kuat. Boleh jadi karirmu lebih daripada orang tuamu. Apa kata Allah? Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan diri. Rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan. Burung itu kalau mau terbang dia angkat sayapnya. Tapi ini engkau letakkan kedua sayapmu seakan-akan. Biar mereka naik. Biar mereka yang selalu ada di atas dan engkau selalu di bawah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, wahai Rabbku, kasihi keduanya. Di sini seorang anak benar-benar mengakui dia nggak mampu untuk membalas kebaikan orang tuanya. Nggak mampu. Engkau ya Allah yang mampu. Maka jangan pernah ada anak yang merasa dia telah membalas budi baik orang tuanya, jasa orang tuanya. Lah, nggak ada. Maka ya Allah ingatkan dengan masa kecil. Kita pun ketika berdoa mengatakan kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku mendidik, merawatku ketika aku kecil. Ketika aku kecil. Ahibati fillah. Ketika kita kecil, kita nyusu sama ibu kita. Kita lemah. Duduk gak bisa. Tengkurap gak bisa. Berjalan gak bisa. Semuanya dibantu sama orang tua kita. Tatkala kita hanya bisa nangis. Ketika kita kecil, maka Allah ingatkan kita dengan masa kecil. Supaya engkau benar-benar berbakti sama orang tua. Engkau bisa apa ketika kecil? Ketika umur sehari. 2 hari, 3 hari, 4 hari, setahun, engkau bisa apa? 2 tahun, engkau bisa apa?
3 tahun engkau bisa apa? 4 tahun engkau bisa apa? Engkau kadang-kala selalu menangis di malam hari kepingin tidur sama orang tuamu. Ingin didampingi mereka. Bagaimana engkau selalu diantar, diajak bermain sama orang tuamu. Yang masa itu seringkali kita lupa. Kama rabbayani saghira. Doa kita, ya Allah, sebagaimana keduanya mendidik, merawatku ketika aku kecil. Kalau udah besar, engkau sudah bisa mandiri. Ingat dengan masa kecil itu. Ngomong nggak bisa. Kalau orang tua kita nggak ngajarin kita ngomong. Kalau orang tua kita nggak ngajarin kita baca. Kalau orang tua kita nggak ngajarin kita menulis. Kalau orang tua kita tidak ngajarin kita berdiri. Wala berjalan. Wala ngajarin kita naik sepeda. Kita nggak akan bisa apa-apa. Di surat An-Nahl. Ayat 78. Allah mengingatkan peran orang tua. Dan bagaimana kondisi kita dahulu. Nah, apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat 78. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan itu. Ketika engkau di malam hari sakit, Bapak Ibunda kita siap untuk tidak tidur demi kita. Dia gendong kita aja. Engkau kalau mau gendong orang tuamu sekarang gak mampu. Dia gendong kita. Kadang-kala digendong 15 menit, setengah jam. Digendong ke sana kemari supaya kita tidur. Kita benar-benar gak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketika kita sakit, kita dibawa ke rumah sakit. Siapa yang membawa kita? Dibawa ke sana, ya Allah, tadi malam anak ke rumah sakit. Ke IGD ngantar Abah. Di sebelah Abah itu ada anak kecil. Entah dia sakit apa, teriak-teriak, nangis. Kita dulu kayak gitu. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan. Engkau sekarang sudah jadi orang, udah belajar di fakultas kedokteran, mungkin sebagian di fakultas yang lain, sebagian sudah bekerja. Ya, engkau jadi orang sekarang. Terus apa balasanmu bagi orang tua? Sampai sebagian anak itu masih merepotkan orang tuanya. Seharusnya kalau bicara orang tua ketika anak itu sudah baligh, udah dewasa, dan dia bisa hidup mandiri sebenarnya, orang tua udah gak wajib memberikan nafkah sebenarnya. Tapi ternyata orang tuamu masih memberikan nafkah kepadamu ketika engkau kuliah. Nanti lanjut lagi. Kadang-kala mau nikah masih orang tua yang membiayai. Mana syukur? Jamaah rahimakumullah, berbakti kepada orang tua ini adalah sebuah kewajiban dalam agama Islam. Yang menjadi keistimewaan Islam. Kalau di dunia mereka punya hari ibu. Islam gak punya hari ibu. Mungkin mereka berpikir nanti hari bapak. Islam gak ada hari bapak. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Seorang anak itu ingat sama bapaknya setahun sekali. Ingat sama ibunya setahun sekali. Sedangkan di dalam agama kita diperintahkan untuk adanya pendampingan kepada orang tua.
Maka kita akan baca di surat Luqman ayat 15 ya. Bagaimana kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya beda agama. Orang tuanya kafir. Orang tuanya benar-benar tidak mengajarkan kebaikan kepada dia. Bahkan mengajak anaknya untuk melakukan kesyirikan. Untuk berbuat sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tetap anak wajib berbakti sama orang tua. Itu Islam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allahu Akbar. Kalau ada orang tua yang maksa anaknya berbuat dosa. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Kau nggak boleh taat. Nggak boleh patuh kepada kedua orang tua. Karena tetap yang pertama adalah Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Tidak boleh kita taat kepada siapapun dalam urusan yang di situ maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus apa sikap kita? Ini orang tua jahat nih. Udah kafir, musyrik. Dia nyuruh kita melakukan kesyirikan. Apa yang kita lakukan? Tinggalkan orang tua? Subhanallah. Allah katakan, wasahibhuma. Sahib itu jadikan sahabat. Dampingi. Pergauli keduanya. Di dunia dengan cara yang ma'ruf. Ini kalau mau tahu Islam. Bagaimana bicara toleransi Islam. Urusan agama lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan aku berbakti sama orang tua, aku diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika datang seorang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, bihusni suhbati, man abar. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan pendampinganku? Siapakah orang yang paling pantas mendapatkan kebaikanku? Siapa? Kita kalau sudah jadi generasi sandwich, kita udah di tengah nih, kejepit antara orang tua dan anak. Kita punya pekerjaan dan kesibukan. Maka biasanya kita nggak punya waktu buat orang tua. Kadang-kadang nggak punya waktu buat anak. Lah orang tua wala anak. Sibuk dengan pekerjaan. Sibuk dengan kawan-kawannya. Dia mulai punya hobi yang menyita waktu dia. Dan pekerjaan yang mungkin membuat dia disibukkan dengan pekerjaan itu sampai lupa sama orang tuanya. Terus kapan kau mendampingi orang tua? Sebagian kita merantau jauh dari orang tuanya. Dia sukses di tempat itu. Tapi bagaimana hubungan dia dengan orang tua? Wasahibhuma. Sahib, jadikan sahib. Dampingi keduanya. Makanya ketika sahabat bertanya siapa yang pantas mendapatkan pendampinganku, kebaikanku, ummak, ibumu. Bukan istri, bukan anak. Bukan. Ibundamu. Qultu thumma man. Setelah itu siapa? Ibundamu. Qultu thumma man. Kemudian siapa? Ibundamu. Qultu thumma man. Bapak.
Setelah itu yang lainnya yang lebih dekat. Setelah ibu, bapak. Kemana istri? Istri juga bakal jadi ibu. Tetap yang lebih utama buat seorang anak, khususnya laki-laki yang sudah menikah, ibunya, baru bapak. Oh, bagaimana apabila dia seorang istri? Iya, dia sudah diserahkan sama bapak. Pernikahan ini perjanjian suci. Ikatan yang berat. Di mana seorang ayah melepaskan putrinya, menyerahkan kepada laki-laki itu, sehingga tanggung jawab berpindah kepada laki-laki itu. Seorang suamilah yang wajib memberikan nafkah, memberikan segalanya, perhatian kepada putrinya. Dan suaminya menjadi surga dan neraka dia. Tolong difahami hal ini. Soalnya kadangkala ketika kita lihat di negeri kita atau di dunia, aktivis gender yang mereka minta persamaan antara laki-laki dengan wanita, enggak. Wanita dalam Islam nomor 1. Nomor 2, wanita lagi. Nomor 3, wanita lagi. Nomor 4, baru laki-laki. Ibu, bapak. Mau disamakan? Enggak. Enggak boleh. Gimana sih ibu mau disamakan sama bapak? Ini ibu yang mengandung. Engkau bapak nggak ngandung. Engkau cari duit. Iya. Kita wajib berbakti kepada bapak juga. Engkau nggak pernah melahirkan. Bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh ibu nggak pernah engkau dapatkan. Masa mau disamakan? Makanya orang-orang yang mau menyamakan nggak bisa disamakan. Jamaah. Ahibati fillah. Berbakti kepada orang tua ini adalah rahasia kebahagiaan manusia di dunia sebelum di akhirat. Berbakti kepada orang tua. Kita akan melihat orang yang berbakti sama orang tua hidupnya tenang. Damai. Tidak dikejar-kejar dunia. Tidak diperbudak oleh dunia. Allah berkahi rizkinya. Allah berkahi waktunya. Allah berkahi umurnya. Allah berkahi anak keturunannya. Jadi ketika engkau menjadi generasi sandwich tadi, engkau berbakti kepada yang di atas, Allah akan jaga yang di bawah. Loh, dari mana Ustaz? Itu janji Allah Azza wa Jalla. Ridallah fi ridal walid. Kata Nabi SAW, keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Dan murka Allah bergantung sama kemurkaan orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dan yang durhaka sama orang tuanya, engkau akan sengsara. Walaupun bergelimang harta. Engkau akan disiksa oleh hartamu. Engkau akan disakiti oleh anak keturunan. Karena ingat, tidak ada balasan yang lebih pantas disegerakan di dunia ini sebelum yang Allah sisakan di akhirat buat dia daripada durhaka sama orang tua dan kezaliman. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam di atas mimbar, beliau mengaminkan doa Jibril. Di antara yang Jibril baca dalam doanya, dia mengatakan, syaqiyun abdun adraka abawaihi fil kibari ahadahuma aw kilayhima falam yudkhilahul jannah. Amin, kata Nabi. Sengsara, penderitaan buat siapa? Buat seorang manusia yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang sudah tua renta, tapi ternyata nggak bisa memasukkan dia ke surga. Pintu surga yang paling indah itu orang tua.
Ahibati fillah, kalau kita mau menengok kisah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Seperti Uwais Al-Qarni. Bagaimana dia berada di Yaman sana. Di masa Nabi SAW, dia hidup di masa Nabi SAW. Dia seharusnya bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi dia punya ibu yang sudah tua. Maka di sana dia berbakti kepada ibunya. Berbuat baik kepada ibunya. Sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dunia. Tapi Uwais menjadi sosok yang disebut-sebut namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, nanti ada orang dari Yaman. Namanya Uwais. Dia akan datang ke sini. Dia dulu punya penyakit baros ya, yang putih semua tubuhnya. Kemudian dia berdoa memohon kepada Allah agar disembuhkan kecuali sebesar dirham. Maka Allah kabulkan doa. Dia punya ibu yang dia sangat berbakti kepada. Kalau nanti engkau ketemu sama dia, engkau minta kepada dia agar dia berdoa memohon ampun buat engkau. Bayangin, Umar disuruh minta doanya Uwais. Ada sahabat, ada tabi'in. Ini dikarenakan doanya orang yang berbakti sama orang tua, insya Allah mustajab. Mungkin sebagian kita sudah berbuat bakti sama orang tua. Ya, dia mungkin menyenangkan orang tuanya, memberikan harta yang cukup buat orang tuanya. Tapi ketahuilah, kita tidak akan pernah dapat membalas budi baik orang tua. Ketika ada orang yang menggendong ibu, yang menggendong ibunya dari Yaman, dipapak, digendong ya. Dan di masa lalu nggak ada kursi roda, nggak ada pesawat, digendong ibunya dari Yaman untuk berangkat haji. Ketika dia tawaf, dia bersenandung. Dia mengatakan bahwasanya aku ini adalah kendaraan ibuku yang tunduk sekali. Berbeda dengan onta-onta milik orang. Kalau onta-onta itu dihadik pada berdiri ketakutannya, tapi aku tidak pernah membuat ibuku ketakutan. Tidak nyaman di atas punggungnya. Dia bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bertanya, kira-kira aku sudah membalas enggak budi baik orang tuaku? Kata Abdullah bin Umar, wala bizafratin min zafarati. Rasa sakit ibumu ketika dia melahirkanmu, kau belum membalasnya. Satu rasa sakit. Apalagi dengan bagaimana kau dalam kandungan, ya bagaimana kau dibesarkan. Kan pernah kau membalas baik orang tua kita. Ada lagi yang mengatakan kepada Umar bin Khattab tentang bagaimana dia bersama ibunya. Ibunya sudah tua renta. Dia hidup bersama ibunya sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dia yang merawat ibundanya. Karena gak ada orang lain, dia yang membersih. Ibunya lumpuh sudah. Dia yang membersihkan ibunya sambil memalingkan wajahnya ya. Dia bertanya, apakah aku sudah membalas budi baik ibuku? Kata Umar, belum. Loh, bukankah aku sudah berbuat kepada dia seperti yang dia lakukan kepada aku? Kata Umar, enggak sama. Loh, di mana enggak samanya? Ketika ibumu membesarkanmu, ketika engkau kecil, merawatmu, memandikanmu, menyuapimu, ya, ngajarin engkau jalan, apa semuanya dia lakukan dan dia berharap engkau panjang umur. Tapi sekarang engkau melakukan itu. Engkau berharap ibumu meninggal dunia dengan husnul khatimah. Berbeda. Kita sekarang merasa terbebani dengan orang tua kita. Ketika harus merawat dia yang sudah tua, sakit. Dulu ibunda kita berbahagia merawat kita. Bergembira, senang dia. Ketika kita nangis, ketika kita panggil, ketika kita dipanggil ya sama dia, subhanallah.
Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman tentang generasi Sandwich ini di surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa kata Allah SWT? Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Allahu Akbar jemaah. Ini generasi Sandwich. Dia masuk ke umur 40 tahun, Allah ingatkan dengan masa kecil dia. Allah ingatkan bagaimana ibunya mengandung dia, melahirkan dia dengan susah payah, menyusuin dia, sampai ketika anak ini telah dewasa. Sampai ke umur 40 tahun. Apa doa dia? Nih, generasi Sandwich itu doanya Rabbi auzi'ni, hafalkan nih doanya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar aku dapat mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Ingat sama orang tuanya dia. Karena tadi di surat Luqman Allah mengatakan anishkurli wali walidayk, agar engkau bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tua. Maka di sini dia berdoa bagaimana dia dibantu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan kepada kedua orang tuanya. Kemudian minta agar dia diberi taufik untuk beramal soleh yang Allah ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dia berpikir anak keturunan. Dia berpikir orang tua, dia berpikir anak keturunannya, bagaimana diperbaikin anak keturunan. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Maka selalu ingat sama orang tua. Dan selalu memohon kebaikan sama orang tua, sama Allah Azza wa Jalla untuk anak keturunan kita. Ali ibn Husain. Ibn Ali. Ali ibn Husain. Ibn Ali bin Abi Talib yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Dia tokoh dari kalangan tabi'in. Dia ini dikenal anak yang paling berbakti sama orang tuanya. Ditanya sama orang-orang itu, kenapa kita nggak ngelihat engkau makan bareng sama ibu? Kenapa? Kata dia, akhaf an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilaihi ainuha. Aku takut tanganku mengambil sesuatu yang mata ibuku sudah kesana. Ibuku sudah menginginkan. Fa'akun qad aqaqtuha. Dengan itu aku akhirnya durhaka sama ibu. Itu jemaah. Nabi menceritakan salah satu generasi Sandwich
Beliau menceritakan tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua kemudian tertutup. Lalu ada batu yang menggelinding menutup mulut gua tersebut. Mereka berdoa dengan amal soleh mereka. Salah satunya berkata, Allahumma ya Allah, aku punya orang tua yang aku tidak pernah memberikan susu yang diperah di waktu maghrib itu, kecuali kepada orang tuaku sebelum yang lainnya. Anak-anaknya, keluarganya, nggak ada yang boleh minum susu kecuali bapak ibuku minum susu dulu. Pernah suatu hari aku terlalu jauh mencari rumput untuk gembalaanku. Akhirnya datang terlambat. Bapak ibuku sudah tidur. Akhirnya aku peres susu itu. Aku taruh di wadah, lalu aku mendatangi kedua orang tuaku. Sedang tidur. Akhirnya aku nggak ingin ngasih susu kepada yang lainnya sebelum orang tuaku. Aku juga nggak ingin membangunkan keduanya yang sedang tidur. Akhirnya aku berdiri. Ya Allah, aku berdiri. Ya Allah, aku pegang susu itu. Anak-anak nangis. Minta susu. Tapi aku tidak berikan. Karena aku tidak mau mendahulukan mereka sebelum orang tua. Sampai subuh. Ketika subuh keduanya bangun, aku berikan susunya. Kalau aku melakukan itu karena keridhaan-Mu ya Allah, maka tolong bukakan mulut gua ini dan dibukakan sedikit. Seperti itu seharusnya. Orang tua baru anak. Orang tua baru istri. Kenapa? Karena mereka lah yang Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepadanya. Kecintaan orang tua sama anak itu kecintaan yang natural, yang sudah tertanamkan. Nggak perlu dibikin-bikin, namanya bapak cinta sama anaknya. Tapi kalau bicara anak sama orang tua, dia harus mengusahakan hal itu. Kita harus berupaya minta tolong sama Allah agar kita cinta sama kedua orang tua kita. Pernah datang kepada Nabi SAW seorang yang dia datang dari Yaman, membaiat Nabi SAW untuk hijrah. Atau datang dari tempat lainnya untuk berjihad. Kata Nabi SAW, orang tua masih hidup, pulang engkau. Kalau dikasih izin, baru engkau. Kalau enggak, tetap di sana. Di situ ada surga. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Ada beberapa tips ya, agar kita bisa terus berbakti sama orang tua. Karena kadangkala orang tua kita itu, walaupun dia sudah tua, dia tidak ingin memberatkan anak. Bahkan kalau kita jarang berkunjung kepada orang tua kita, kita sampaikan maaf, Uma, Abah, ada kerjaan ini tuh. Udah gak apa-apa, udah selesaikan pekerjaanmu, kata dia. Selesaikan pekerjaanmu. Selesaikan urusan istrimu, anak-anakmu. Selesaikan. Kalau engkau punya waktu, fadhol ke sini. Kadang-kala orang tua mengatakan, kita jangan percaya. Kalau kita percaya dengan omongan orang tua kita, padahal mereka sebenarnya membutuhkan kita, maka hendaklah engkau menjalin hubungan baik dengan orang tua. Allah sudah nyuruh mendampingi. Dampingi orang tua. Engkau kalau bisa tahu dengan keinginan orang tua sebelum mereka ngomong. Sebelum mereka minta. Ada cerita di Riyadh jemaah. Ya Allah, anak kalau dengar cerita ini bergetar hati. Di salah satu tempat ya, bukan di Riyadh ya, di daerah Arab Saudi sana. Di bagian selatan sana. Ada satu orang punya anak 10. Laki-laki 10 nih jemaah. Semua anak lakinya itu berbakti sama orang tuanya. Ketika lagi di majelis, si bapak ini manggil anaknya yang terkecil. Dia lagi manggil anaknya yang terkecil. Ketika dia manggil, yang mengatakan lebih itu 10 anaknya. Lebih kaya. Ada yang bisa dibantu. Artinya dia cari fulan, butuh bantuan. Tapi yang menjawab panggilan bapaknya 10 anaknya. Semuanya ingin memenuhi keinginan abahnya.
Sedangkan kita kadang-kala sekarang anak-anak ini, kalau disuruh, loh kenapa aku yang disuruh? Kok bukan fulan yang disuruh? Ini ayah pilih kasih atau apa? Ini 10 anaknya mengatakan lebih kami siap. Apa keperluanmu ayah? Di sini seorang anak yang tahu sama orang tuanya. Tahu dengan pahala yang besar. Tahu dengan keridhaan Allah ketika dia berbakti sama orang tuanya. Dia akan berusaha. Kemudian perlu anak-anak ini duduk sama orang tua. Ya cerita tentang rencana-rencana dia yang akan dia lakukan nanti. Biasanya engkau minta nasihat sama orang tua. Senang orang tua itu, diorangkan orang tua. Aku kepingin beli ini atau kepingin ini, apa menurut ayah, menurut ibu gimana? Karena engkau perlu menunjukkan kepada orang tua kita butuh sama mereka. Ada cerita seorang anak ya. Seorang anak ini yang tiap bulan dia ngasih bapak sama ibunya itu ratusan, 100 juta lebih dia kasih bapak ibunya. Masya Allah ini anak. Tapi bagaimana dia menunjukkan kepada orang tua kalau dia butuh sama orang tuanya. Kadang-kala dia berangkat ke pasar sama ibunya. Dompetnya ditinggal sama dia. Dia tuh ibunya bawa tas, bawa uang. Nanti ketika dia belanja dia ngomong, ibu aku gak bawa dompet ibu. Bayarin ya bu. Kata ibu yang bayarin kata dia. Itu merasa orang tua seneng gitu. Karena dia dibutuhkan sama anaknya. Bukan dia yang membutuhkan anaknya. Betul, kita yang butuh sama orang tua kita. Kemudian duduk sama mereka cerita tentang masa kecil mereka. Gimana dulu ketika mereka. Atau tentang ya bagaimana ketika bapak sama ibu menikah. Ya, bagaimana perjuangan mereka membuat usaha itu mamanya. Atau cerita masa lalu lah. Karena biasanya mereka itu sudah kehilangan kawan-kawan. Kehilangan teman berbicara. Engkau yang duduk, yang pandai mengorek-ngorek cerita mereka. Mereka biasanya akan gembira dan berbahagia dengan hal itu. Engkau kalau kemana-mana, tolong nama bapakmu engkau sebut di belakang. Nama bapak disebut. Itu menunjukkan engkau bangga sama orang tuamu. Kenalkan mereka sama kawan-kawanmu. Dan ketika engkau berada bersama orang tuamu, tolong kau abaikan handphonemu. Abaikan handphone. Taruh handphonemu. Ada telepon biarin, kau fokus sama orang tua. Yang terakhir jemaah. Berdoa mohon sama Allah. Agar kita dibantu dalam berbakti sama orang tua. Karena ada banyak kesibukan yang kadang-kala menghalangi kita dari berbakti sama orang tua. La yadkhulul jannah aq. Tidak akan masuk surga anak yang durhaka sama orang tua. Walaupun orang tuamu jahat, walaupun orang tuamu menyakitimu, walaupun apa yang dilakukan orang tua, tidak ada alasan buat engkau untuk durhaka sama orang tua. Tapi kalau engkau durhaka mengatakan orang tuamu jahat, engkau kelak akan mendapatkan balasannya di generasi yang selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, syukron wa jazakumullah khair Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman dan juga hadirin sekalian yang punya pertanyaan, boleh langsung raise hand. Izin Ustadz, di sini ada pertanyaan dari Ibu Ermina. Ustadz Syafiq, saya izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seseorang anak laki-laki dewasa sudah lulus S1 dan sudah bekerja, dia berbuat baik kepada ibunya, tapi sikap dan perbuatannya berbeda dibandingkan sebelum lulus kuliah dan sebelum bekerja. Sikap dan perbuatannya datar dan biasa. Jika ditanya, kenapa kamu sekarang bersikap dan berbuat demikian kepada ibu? Jawabnya, aku kesal sama ibu. Kesal sama ibu? Ini saya kesal sama ibu, gara-gara oleh ibunya tidak boleh kos. Pasalnya ibunya minta dia tinggal bersamanya karena ibunya usia sudah 65 tahun dan single parent.
Ustaz Syafiq, pertanyaan saya, bagaimana sikap dan perbuatan yang harus ibunya lakukan? Apakah nasihat yang tepat untuk anak tersebut? Seperti yang tadi dibahas ya, Ma. Anak itu merasa terbebani sama orang tua. Dia kepingin hidup sendiri. Kalau ibumu dulu seperti engkau sekarang, engkau gak akan hidup. Tapi nasihat buat sang ibu. Karena yang bertanya ibu bukan anak. Maka nasihat anak bersabar. Menghadapi dia. Bagaimana mengajak anak ini untuk menjadi seorang yang visioner. Untuk memandang panjang ke depan sana. Bahwa kebaktian dia kepada ibunya itu akan berbaik dengan segala keindahan bagi dia. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali sesuai dengan kelelahan. Sang ibu perlu mengajak anaknya untuk belajar. Belajar agama ini. Karena boleh jadi dia adalah anak yang baik. Tapi gara-gara teman-teman dia, kadang-kadang dia melihat mereka kok enak, kok bebas. Sedangkan aku harus hidup sama ibu, masih harus bantuin ibu. Yang lainnya pada kos. Dan mereka bebas, mau berbuat apa saja, seakan-akan gak punya tanggungan. Maka mungkin sang ibu tadi perlu menanamkan keimanan di diri dia. Perlu membuat dia berpikir dengan sesuatu yang lebih indah dari dunia dan isinya. Sambil ibu bersabar, didoakan anaknya. Karena jangan sampai sang ibu ini mendoakan keburukan buat anak. Ingat, bagi setiap kita, doanya orang tua itu mustajab. Bagaimana kalau orang tua itu dizolimi sama anak? Maka insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti itu anaknya bisa berubah ke depannya. Dan ya ibu pun kalau masih punya orang tua, berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Kalau sudah meninggal, ibu berusaha untuk berbakti sama orang tua yang sudah meninggal. Dengan mendoakan, ya, dengan berbuat baik kepada teman-temannya orang tua yang masih hidup. Dengan keluarga orang tua yang masih hidup. Bersedekah buat keduanya umpamanya. Semoga itu akan berdampak kepada anak kita sehingga anak kita menjadi anak yang berbakti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa salah jika seorang anak memilih untuk diam saat ayahnya berbicara, sebab ingin menghindari agar tidak meninggikan suara saat berbincang dengan beliau. Karena beliau sendiri pun kalau berbicara sering dengan nada kasar tanpa jelas apa salah sang anak. Kebetulan beliau memiliki beberapa anak dan hanya cenderung berpihak kepada anak yang lain yang suka mengadu domba, sehingga membuat sang anak yang selalu memilih untuk diam itu terus disalahkan. Apakah ada orang tua yang zalim, Ustadz? Jazakumullah khair, Ustadz. Barakallahu fiik. Orang tua yang zalim ada. Tapi anak tetap wajib berbakti sama orang tua. Sampai ada seorang anak yang tanya sama seorang syekh, minta fatwa. Syekh, kayaknya bapak anak ini dajjal. Karena dia lihat semua keburukan itu ada di bapak. Dosa-dosa, ngomongnya kotor, suka berbohong, suka nipu, semuanya gitu. Tapi hal itu tidak kemudian melegalkan anak untuk durhaka. Sebagaimana tadi di surat Luqman ayat 15 disebutkan, kalau orang tua memaksa anak untuk berbuat kesyirikan, dipaksa nih anak, nggak boleh taat. Tapi tetap mendampingi keduanya dengan cara yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka sekarang ketika engkau dizolimin sama bapak, engkau tetap berbuat baik sama bapak. Ketika bapak mungkin dikatakan berpihak kepada yang lainnya, sudah urusan itu semua nanti akan disidang pada hari kiamat. Engkau kerjakan yang menjadi kewajibanmu. Ini seorang muslim yang benar. Ketika dia menghadapi atasan mungkinnya, yang zalim atau yang apa, udah. Dia kerjakan yang jadi tugas dia. Dia selalu berbuat baik. Ketika orang tua marah, dia minta maaf.
Dan jangan pernah membantah orang tua. Ketika marahnya orang tua sudah selesai, mungkin engkau baru bisa ngomong sama orang tua, ayah, aku kayaknya perlu bimbingan ayah gitu. Aku memang banyak salahnya. Jadi bagaimana dia berusaha mengambil hati ayahnya. Tapi tatkala marah, diam. Karena yang ada hanya akan berbantah-bantahan, yang ada cuma menang-menangan, dan engkau tidak akan mencapai tujuan yang kau inginkan. Doakan orang tuamu. Engkau terus berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Kalau dikatakan ada salah satu di antara mereka, atau kebanyakan mereka mungkin gak suka sama kita, abah kita sukanya sama mereka, ya udah, engkau berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka, karena sejatinya menghadapi orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, apabila dari kalangan manusia, itu dengan cara kita berbuat baik kepada mereka. Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balas dengan yang lebih baik. Boleh jadi permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia akan berubah menjadi pertemanan yang hangat nanti. Jadi balaslah dengan kebaikan. Engkau berusaha untuk lebih baik lagi sama orang tua. Orang tua zalim, ya sudah, urusan dia nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara zalim, urusan mereka sama Allah. Engkau kerjakan yang menjadi kewajiban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ingin langsung bertanya di Zoom, boleh langsung raise hand. Baik, apabila belum ada, saya lanjut membacakan pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Nah, tafadhal. Baik, di sini ada yang bertanya, Ustaz, dari anonim, ingin bertanya apakah kita boleh berhutang untuk kebutuhan orang tua, Ustaz? Jazakallahu khair. Allahu Akbar. Iya. Kalau bicara kebutuhan orang tua, dan dalam kondisi kita tidak mampu, nggak apa-apa kita berhutang. Berhutang itu diperbolehkan untuk kebutuhan. Kebutuhan hidup. Ada gaya hidup, ada kebutuhan hidup. Ketika orang tua punya kebutuhan yang mendesak, dan engkau sekarang belum punya uang, dan insya Allah engkau punya yang diharapkan dapat untuk melunasi itu utang, engkau boleh berhutang. Tapi nggak boleh dengan sistem riba. Karena itu bertentangan dengan syariat yang Allah telah tetapkan. Nggak apa-apa engkau berhutang sama orang tua. Lebih mementingkan kesenangan orang tua. Ini menjadi tanda kebaikan anak ya. Kebaktian dia kepada orang tuanya. Ingat, yang Allah perintahkan kepada kita agar kita berbuat baik sebaik-baiknya. Bukan hanya tidak durhaka, tapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi syaratnya tadi, tidak dengan riba, kemudian kita memiliki sesuatu yang dapat melunasi utang tersebut, insya Allah Allah akan lunasi utang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Muhammad Dais, Muhammad Dafaizatul. Saya izin bertanya, dalam konteks generasi sandwich di mana seorang suami mempunyai tanggung jawab tidak hanya kepada orang tua, namun kepada anak dan istri juga. Apabila seorang suami lalai untuk memberikan tanggung jawabnya kepada ibunya karena terlalu sibuk bekerja, apakah kelalaian suami kepada orang tua menjadi sebuah perbuatan tercela, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Seorang itu ketika dia bekerja dengan niatan memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah sepuh. Dengan niatan memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Itu dia terhitung fisabilillah. Maka jangan sampai ketika engkau di jalan Allah, engkau melupakan yang jadi kewajibanmu. Berbakti kepada orang tua ini, itu perintah kedua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sering gabungkan perintah tauhid, berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua. Kalau sang anak mencari dunia, untuk apa engkau mencari dunia kalau ternyata engkau melupakan orang tua? Bukankah tadi disampaikan keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua? Bukankah Allah sudah memerintahkan kita untuk mendampingi orang tua?
Kok kita malah mendampingi kawan-kawan kita sibuk dengan pekerjaan kita? Jadi seorang ketika bekerja dan dia tahu pekerjaan dia menyita waktu dia, maka dia harus bikin jadwal buat orang tuanya. Sebagian bekerja merantau di Jakarta. Orang tuanya di kampung. Dia hanya bisa pulang setahun sekali. Benar engkau hanya bisa pulang setahun sekali. Kalau kondisi nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata engkau pilihanmu. Ya kalau Anda mau pulang tiap bulan bisa Ustaz. 2 bulan sekali bisa. Tapi ya ngabisin ongkos loh Ustaz. Engkau punya kewajiban. Jangan takut uangmu habis. Jangan takut waktumu nggak ada. Ketika engkau berbakti sama orang tua, Allah luaskan rizkimu. Allah berkahi umurmu. Maka kalau dikatakan apakah itu perbuatan tercela? Ya tercela. Jadi siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Anak bukan. Istri bukan. Ibu. Perempuan. Ibu. Kedua ibu. Ketiga ibu. Ketiga bapak. Kok sekarang kita istri, anak. Anak, istri. Ibu, kalau ada waktu. Kita nggak boleh mendolimin istri. Kita tidak mendolimin anak juga nggak boleh. Kita harus meletakkan semua ya di posisi mereka. Ibu, bapak, mungkin istri, mungkin anak-anak setelah itu. Maka engkau perlu menyusun waktu. Dunia ini akan menyibukkan kita. Tatkala dunia jadi ambisi kita. Tapi kalau ambisi kita adalah akhirat, Allah akan sederhanakan semua urusan kita. Insya Allah kita akan punya waktu untuk berbakti dan kita punya rezeki untuk berbakti kepada orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron atas jawabannya. Selanjutnya masih ada banyak nih Ustadz sepertinya pertanyaannya Ustadz. Tafadhal, barakallahu fiik. Ada pertanyaan dari anonim. Orang tua Ana masih meminjam uang di bank yang berbunga. Tolong jelaskan bagaimana harus sikap Ana Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Berkaitan dengan riba. Memang riba ini sekarang dirubah dengan nama bunga. Sehingga orang beranggapan bunga itu bukan riba. Dan orang juga ketika dikatakan ini bunganya sekian, dia tidak terlalu antipati dengan bunga. Tapi kalau dikatakan dengan bahasa syariat, ribanya sekian, dia mengatakan na'udzubillah min riba. Maka tugas anak sekarang bagaimana memahamkan kepada orang tuanya tentang kecintaan Allah kepada hambanya. Terus nanti sampaikan kepada orang tua, duduk sama orang tua. Ya mungkin ngaji bareng orang tua. Ayah, Ana seperti orang yang bertanya. Memposisikan diri tetap sebagai anak yang bertanya kepada orang tua. Ayah mohon petunjuknya ayah. Gak usah ngomong tentang pinjaman ayah di bank tadi. Yang ada ribanya. Tapi ngomong sama orang tua tentang Ana butuh penjelasan ayah. Kok di sini disebutkan Allah itu mengumumkan perang ya kepada pelaku riba. Kemudian ada hadis Nabi bahwasanya yang dilaknat itu ternyata bukan hanya yang membungakan uang ya, yang dapat bunga, yang ngambil riba, tapi yang memberi juga dilaknat ayah. Duduk sama ayah. Jadi bahasa anak kepada orang tua itu bahasa yang penuh penghormatan. Dan boleh jadi orang tua kita nggak terima. Itu bicara hidayah. Bagaimana Nabi Ibrahim sudah berkata dengan baik, penuh adab dan etika, diusir sama bapak. Itu resiko orang yang mengajak kepada kebaikan. Tapi engkau terus berusaha, kalau mungkin ada sebuah buku yang berkaitan dengan riba ya. Ada buku bebas riba, sampaikan ke ayah, aku temu buku ini, menurut ayah bagus nggak buku ini? Jadi seakan-akan kita minta ayah sebagai korektor untuk buku itu. Bukan kita ayah kayaknya perlu baca buku ini nih, biar benar jalannya. Enggak, bahasanya mungkin bahasa yang penuh pengagungan buat orang tua. Sambil didoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran wa jazakallahu khair Ustaz. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana sikap bijak kita apabila orang tua menuntut berbagai hal tetapi terkadang tidak memahami kondisi sang anak?
Contohnya ketika salah seorang orang tua sedang sakit hingga harus bergantung kepada orang lain. Sang anak diminta untuk terus menjaga dan merawat sang orang tua hingga ia tidak lulus di beberapa mata kuliah. Namun sang orang tua terkadang meminta sesuatu di tengah perkuliahan, seakan kurang memahami jikalau anaknya juga kesulitan. Sang anak ingin menyampaikan isi hatinya, ia khawatir malah membuat orang tua sedih atau marah karena tidak terpenuhi. Tetapi jika tidak disampaikan, terkadang rasa sakitnya karena orang tua yang meminta tetapi kurang diikuti memahami kondisi gitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Jamaah rahimakumullah. Kita itu disuruh ingat bagaimana kita ketika kecil. Kita nggak pernah memahami kondisi orang tua kita sebenarnya. Orang tua lagi sholat, nangis sang anak. Orang tua tetap harus merawat. Orang tua sedang tidur, nangis sang anak. Minta digendong. Orang tua sedang makan, nangis sang anak. Kita cuma bisa nangis. Kita hanya bisa nangis pada waktu itu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi berusaha seorang anak sekarang untuk mengingat kondisi itu. Di mana kita nggak pernah mengetahui kondisi orang tua kita. Loh sekarang Ustaz, sekarang engkau berbakti sama orang tua. Engkau belajar mau apa sih? Engkau kepingin sukses dalam kehidupan ini. Ya, engkau kepingin punya harta mungkin. Engkau kepingin senang hidupnya. Engkau berbakti sama orang tua. Keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua. Bagaimana Uwais Al-Qarni. Dia kehilangan sebuah kemuliaan. Menjadi sahabat Nabi. Karena dia harus berbakti sama orang tuanya. Mendampingi orang tuanya. Ketika orang-orang pada berangkat ke Madinah. Dia nggak berangkat karena harus mendampingi orang tuanya. Jadi apa dia? Jadi Sayyidut Tabi'in. Sampai Umar kalau bertemu sama Uwais, suruh minta doanya Uwais. Jadi kau jangan khawatir. Haywah ibn Shuraih. Dia salah satu tokoh dari ulama-ulama di masanya. Dia itu guru. Ya, kalau sekarang dosen, ustadz yang ngajar jemaah. Muridnya datang dari berbagai tempat. Kadang-kadang dia lagi ngajar, ibunya datang. Qum ya Haywah. Tetap anaknya ini tetap anak buat ibu. Engkau walaupun jenderal bintang 3 di hadapan orang tua, engkau anak. Engkau walaupun profesor, spesialis umpamanya di depan orang tua tetap anak. Anak gak pernah berubah. Haywah ini sudah jadi tokoh yang besar. Muridnya datang dari berbagai penjuru dunia. Ibunya kadang-kadang mengatakan, ya Qum ya Haywah, Haywah kasih makan ayamnya. Ini lagi di depan murid-muridnya. Bangun Haywah. Ditinggalin itu. Dia urusin kasih makan ayamnya. Seperti itu kebaktian anak sama orang tua. Ingat cerita Nabi SAW tentang Juraij. Salah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Ketika dia sedang sholat nih. Allahu Akbar. Di sauma'ahnya, di tempat sholat dia. Ibunya manggil. Ya Juraij. Sedang sholat nih. Juraij mengatakan. Ummi am sholati. Ibuku atau sholatku. Kata Juraij sholat aja. Dipanggil lagi. Ya Juraij. Bingung Juraij ini. Ibuku apa sholatku ya. Mana yang lebih utama gitu loh. Orang kan harus berbicara skala prioritas nih sekarang nih. Dipanggil ibunya, dia sedang sholat sunnah. Sampai ketiga kali Juraij lebih memilih sholat. Akhirnya ibunya mendoakan. Agar Juraij dikasih ujian sama Allah SWT. Dan Allah kabulkan doanya. Jadi kalau dalam urusan ibadah. Umpamanya ada yang sunnah. Dan ibu kita minta sesuatu. Kita sedang sholat sunnah dipanggil sama ibu kita. Berhenti sholat. Utamakan ibu. Cerita sahabat yang hendak datang ke kota Madinah. Dia mau berjihad. Dia cari surga nih. Dia mau hijrah. Cari surga dia. Kata Nabi SAW, pulang kau kepada orang tua. Jadi buat engkau yang harus mendampingi orang tua. Engkau dampingin orang tua. Dengan penuh kegembiraan. Jangan merasa terbebani. Karena engkau terbebani, aku kehilangan banyak pelajaran, ini itu, udah urusan itu nanti Allah yang menyelesaikan. Engkau sekarang orang tua sakit, ya berbakti sama orang tua. Ya Allah ada sebuah kisah jemaah. Kisah nih anak
Orang tuanya dulu hidup di kampung. Badui biasa, mereka hidupnya di nomaden ya. Akhirnya anaknya sukses dibawa ke kota sudah. Ketika tua bapaknya ini mulai pikun. Tapi subhanallah, karena bapaknya ini suka sholat jamaah, yang diingat itu sholat. Dia panggil anaknya, Fulan kata dia. Fulan kata dia. Yuk udah masuk waktu sholat ini. Iya ayah kata. Kata ayahnya, waina ruhul kata ini. Mana ontanya gitu loh. Ini ontanya ayah. Ayahnya udah pikun. Si anak ini gendong bapaknya. Kalau bapaknya minta onta, anaknya yang dibawanya ayah, ayahnya naik. Digendong. Wah, masjidnya alhamdulillah dekat ya. Kalau dulu di daerah Baduy kan, mereka jauhan rumahnya. Masjidnya agak jauh, mereka harus naik onta. Ini masjidnya dekat, dibawa ke masjid sama anaknya. Kadang-kala sehari lebih dari 5 kali dibawa ke masjid. Kadang-kala tengah malam minta ke masjid, diantar sama anaknya. Nanti kalau sudah selesai sholat, abahnya ngomong, Alhamdulillah kita nggak ketinggalan sholat, kata dia. Yuk pulang yuk, kata dia. Ayo pulang, kata dia. Mana ontanya? Ayo ayah, ini ontanya. Digendong sama anaknya. Sampai ke rumah. Dia lakukan itu selama 7 tahun. Subhanallah. Dan hidup anak ini penuh dengan kebahagiaan. Maka insya Allah Allah akan gantikan buat engkau yang lebih baik dari itu. Cuma tolong niatkan ikhlas lillahi ta'ala dan ingin membahagiakan orang tua. Allah akan membahagiakan antum. Hadza wallahu a'lam bissawab.